Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisi Emanuela Tangdipiang dengan NIM 212790006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya yang berjudul Digitalisasi Keuangan dalam Meningkatkan Perdagangan Internasional. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya sebagai seorang mahasiswa dalam mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Dan tujuan saya juga bagi teman-teman sekalian yang membaca video atau mendengarkan video ini agar teman-teman bisa tahu bagaimana digitalisasi keuangan dalam meningkatkan perdagangan internasional. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama itu definisi digitalisasi keuangan. Yang kedua, manfaat digitalisasi keuangan dalam meningkatkan perdagangan internasional. Yang ketiga, peran teknologi fintech dalam digitalisasi keuangan dalam meningkatkan perdagangan internasional. Dan yang terakhir, peran digitalisasi keuangan dalam perdagangan internasional. Ke materi yang pertama, apa itu digitalisasi keuangan? Jadi, digitalisasi keuangan adalah suatu proses konversi dan transformasi kegiatan dan proses keuangan tradisional ke dalam format digital atau elektronik. Ini melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mengotomatisasi, menyederhanakan, dan meningkatkan efisiensi dalam manajemen keuangan, pelaporan, dan transaksi keuangan. Jadi secara sederhana, digitalisasi keuangan adalah suatu proses kegiatan keuangan yang dilakukan dalam format digital atau elektronik yang menggunakan internet untuk menyederhanakan, mengotomatisasi, dan meningkatkan efisiensi dalam manajemen keuangan, pelaporan maupun transaksi keuangan. Nah, adapun beberapa manfaat digitalisasi keuangan dalam meningkatkan perdagangan internasional. Oke, kita ke poin yang pertama. Pemrosesan pembayaran yang cepat dan efisien. Digitalisasi keuangan memungkinkan perusahaan untuk melakukan transaksi pembayaran internasional dengan cepat dan efisien. Ini mengurangi waktu penyelesaian dan risiko terkait dengan fluktuasi mata uang. Yang kedua, akses ke sumber pembiayaan internasional. Fintech dan platform pembiayaan perdagangan internasional memudahkan perusahaan untuk mendapat akses yang diperlukan untuk beroperasi dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, manajemen risiko mata uang. Digitalisasi keuangan memungkinkan perusahaan untuk menggunakan instrumen derivatif dan strategi manajemen risiko mata uang untuk melindungi diri dari fluktuasi mata uang yang merugikan perdagangan internasional. Nah, selanjutnya kita lihat peran teknologi fintech dalam digitalisasi keuangan dalam meningkatkan perdagangan internasional. Kita ke poin yang pertama, pembayaran digital. Teknologi fintech memungkinkan pembayaran digital yang cepat, aman, dan efisien. Ini mencakup penggunaan aplikasi seluler, dompet digital, dan platform pembayaran online yang mempermudah transfer uang, pembayaran tagihan, dan pembelian barang dan layanan. Contohnya seperti Dana, mobile banking, Kris, itu semua contoh kecil dari pembayaran digital. Nah, dalam pembayaran digital itu juga sangat memudahkan beberapa orang atau setiap masyarakat yang tahu menggunakan teknologi pembayaran digital.
Biasanya kalau saya berbelanja, saya menggunakan kris untuk memudahkan saya dalam perbelanjaan saya. Tidak perlu waktu yang lama dan eh, tidak perlu lagi saya keluar untuk menarik uang supaya saya dapat membayar perbelanjaan saya. Dan juga kadang ada beberapa toko yang tidak mau ribet dalam proses pembayaran. Jadi mereka menyediakan barcode kris untuk pembayaran secara digital. Nah, yang kedua ada pembiayaan alternatif. Vintage menyediakan platform peer-to-peer atau P2P dan crowdfunding yang memungkinkan individu dan bisnis untuk mendapatkan akses ke sumber pembiayaan tanpa perlu melalui proses perbankan tradisional. Hal ini mendukung kewirausahaan dan investasi yang lebih luas. Jadi, Vintage juga menyediakan pembiayaan yang alternatif, contohnya seperti beberapa platform yang menggunakan metode atau menggunakan teknologi peer-to-peer dan crowdfunding. Yang ketiga ada perbankan digital. Teknologi vintage memungkinkan perbankan digital yang mencakup pembukaan rekening, layanan perbankan online, manajemen keuangan pribadi, dan pinjaman online. Ini memberikan akses yang lebih mudah dan efisien ke layanan perbankan. Uh, Sekarang itu kita dapat membuka rekening secara online melalui mobile banking. Contohnya saya seperti Brimo. Saya menggunakan rekening Bank BRI dan saya pernah membuka rekening secara online menggunakan aplikasi mobile banking yaitu Brimo. Kemudian ada investasi digital. Platform Vintage menyediakan akses ke berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan kripto aset. Ini memungkinkan individu untuk berinvestasi dengan investasi yang lebih mudah dan yang lebih kecil dan lebih mudah. Yang kedua ada manajemen risiko. Teknologi vintage digunakan untuk manajemen risiko dan analisis kredit yang lebih canggih. Ini membantu perusahaan dan individu dalam mengevaluasi risiko dan mengambil keputusan yang lebih baik dalam hal keuangan. Dan yang terakhir ada asuransi digital. Vintage memfasilitasi pembelian asuransi secara online yang mempermudah individu untuk mendapatkan perlindungan asuransi sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi tidak hanya dalam investasi digital, dalam perbankan maupun keuangan, tapi Vintage juga mempermudah dalam hal asuransi digital. Kemudian kita lihat materi selanjutnya yaitu peran digitalisasi keuangan dalam perdagangan internasional. Yang pertama yaitu akses lebih mudah ke layanan keuangan. Digitalisasi keuangan memungkinkan akses yang lebih mudah ke layanan perbankan, pembayaran, investasi, dan asuransi melalui perangkat seluler dan internet. Yang kedua ada manajemen keuangan pribadi yang lebih baik. Aplikasi dan perangkat lunak keuangan pribadi memungkinkan individu untuk melacak pengeluaran dan mengelola anggaran dan merencanakan investasi dengan lebih baik. Ini membantu meningkatkan literasi keuangan. Yang ketiga, pemrosesan pembayaran yang lebih cepat dan efisien. Layanan pembayaran digital memungkinkan individu untuk melakukan pembayaran tagihan, transfer uang, dan berbelanja secara online dengan cepat dan mudah. Ini menghemat waktu dan upaya. Yang keempat, pembiayaan yang investasi dan pembiayaan yang dapat diakses. Vintage memungkinkan individu untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana dengan investasi yang lebih kecil. Dan yang terakhir yaitu penghematan biaya. Nah, sekian presentasi dari saya. Adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari materi yang saya kumpulkan, yaitu digitalisasi keuangan telah memberikan perubahan yang signifikan dalam cara perdagangan internasional dijalankan.
Ini membantu perusahaan untuk bersaing di pasar global dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi perdagangan, dan memungkinkan akses yang lebih besar ke layanan keuangan yang mendukung aktivitas perdagangan internasional. Sekian video presentasi dari saya. Harapan saya semoga video yang saya buat hari ini dapat bermanfaat bagi setiap pengguna yang membaca atau mendengarkan video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.